Eh, malam, ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita kembali lagi berjumpa di dalam seri Bible Class, ya, khususnya di dalam Kitab Korintus. Saat ini kita sudah masuk di dalam 2 Korintus, ya, di dalam 2 Korintus, ya, 1 Korintus kita sudah bahas selesai, dan sekarang kita untuk beberapa waktu ke depan kita akan belajar bersama-sama surat 2 Korintus, ya. Jadi hari ini saya secara khusus saya memberikan judulnya itu adalah SMS, ya. Ya, the SMS letter itu untuk 2 Korintus secara keseluruhan, ya. Tema hari ininya adalah uh, intro, ya, introduction, pendahuluan, dan juga nanti kita akan melihat testimoni, ya, dari Paulus. Oke, ya, saya akan share screen. Oke. Ya, ini adalah materi kita untuk malam hari ini. Ya, jadi saya memberi judul besarnya adalah The SMS Letter. Ini adalah singkatan, ya. SMS supaya kita mudah ingat, ya. Ini adalah singkatan dari surat di masa sukar, ya. Jadi 2 Korintus ini ditulis oleh Paulus itu di dalam masa-masa sukar, yaitu relasi Paulus dengan jemaat di Korintus, ya, the SMS letter, surat di masa sukar. Nah, hari ini secara subbab kita akan masuk belajar intro sama testimoni, ya. Jadi 2 bagian besar kita akan belajar. Bagian pertama kita akan belajar tentang intro, dan kemudian bagian keduanya nanti kita akan belajar masuk ke dalam pasal 1 sampai 3, ya. Kita akan lihat testimoni dari Rasul Paulus, ya, yang disampaikan Paulus bagi jemaat di Korintus. Oke, ya. Nah, baik, kita akan sama-sama mulai. Nah, di dalam bagian yang pertama, ya, kita akan masuk di dalam bagian yang pertama, yaitu pendahuluannya, the intro, ya, berkaitan kita akan review secara keseluruhan juga dan menyambung masuk nanti ke dalam bagian surat di dalam 2 Korintus ini, ya. Baik, bagian yang intro kita akan mulai, yaitu yang pertama adalah kita akan lihat bersama-sama. Ini ada 4 poin yang bagian pertama, nanti kita akan selanjutnya lagi, ya, ada bagian kelima selanjutnya kita akan lihat sama-sama. Nah, yang bagian yang pertama kita mau review sedikit, ya. Jadi di sini kita akan mengingat kembali bahwa Paulus pergi ke Korintus itu di dalam perjalanan misi yang kedua, ya. Jadi di dalam perjalanan misinya yang kedua itu Paulus pergi ke Korintus. Ini kita sudah bahas, ya. Nanti bisa lihat kembali di dalam perjalanan misi kedua yang waktu membahas di Kisah Para Rasul, ya. Jadi di bagian ini kita sudah bahas. Dan Paulus tinggal di sana hampir 2 tahun, ya. Jadi kita bisa lihat, ya, ini kita kilas balik sebentar kondisi yang ada kaitan semua dengan Korintus, ya, kaitan dengan Korintus. Karena kita sudah di bagian kedua, ya, di bagian 2 Korintus, ya. Jadi kita review dan kita juga kemudian melihat secara keseluruhan bagian berkaitan dengan surat Korintus, ya. Jadi Paulus pergi pertama kali ke Korintus itu dalam perjalanan misi yang kedua, tinggal di sana hampir 2 tahun, ya. Nah, kemudian setelah itu di sana Paulus itu kenal sama Aquila Priscilla, ya, maksudnya bersama dengan Aquila dan Priscilla dia pergi ke Efesus, gitu, ya. Jadi setelah dari Korintus hampir di sana 2 tahun, kemudian dia pergi ke Efesus, ya, dan tinggal di sana sekitar 3 tahun, ya. Ya, jadi ini setelah dari Korintus pergi ke Efesus. Ini ada di sini, ya, bisa dilihat. Oke. Di Efesus, perhatikan di sini, di Efesus ini Paulus menulis surat kepada jemaat. Ini menulis surat kepada jemaat Korintus yang pertama. Perhatikan, ya. Surat kepada jemaat Korintus yang pertama, tapi surat ini hilang. Nah, ini nanti di 1 Korintus 5 ayat 9 sampai 11 itu bisa dibaca di sana. Paulus ada menuliskannya, ya, waktu dia tulis surat di 1 Korintus, ya. Itu sebenarnya bukan surat yang pertama, ya. Di dalam surat 1 Korintus yang dikanonkan
di dalam Alkitab kita yang dikanonkan itu adalah sebenarnya bukan surat yang pertama, ya. Sebab surat yang pertama itu ini hilang ya atau tidak ditemukan lah tepatnya ya. Jadi dalam eh, kehendak Tuhan surat yang pertama ini tidak ditemukan. Jadi yang ada dan ditemukan itu yang masuk sebagai surat 1 Korintus ini itu sebenarnya bukan surat yang pertama. Nanti kita lihat selanjutnya ya. Kemudian setelah itu, setelah surat ini ditulis, kemudian Paulus menerima laporan ya bahwa ada masalah perselisihan di Korintus. Oke ya, ini kita tahu dari 1 Korintus 1 ayat 11. Ini kita sudah bahas ya. Sekaligus review ya, ada masalah perselisihan dari orang-orang di Korintus ya. Nah, kemudian karena ada masalah di sini, maka bagian berikutnya ini Paulus mengirim Timotius dan Erastus ke Korintus. Nanti lihat bacanya di kisah ini ya. Jadi Paulus mengirim Timotius dan Erastus ke Korintus. Nah, perhatikan Paulus masih dari Efesus ya, dia tinggal di sana. Ini peristiwa masih dari Efesus. Oke. Nah, dari sini setelah dia mengirimkan Timotius ke Erastus, ini Paulus juga ini mengirimkan ini ya. Menuliskan surat kedua kepada jemaat Korintus. Ya, jadi ini surat kedua yang ditulis oleh Paulus. Nah, yang masuk dalam kanon kita disebut 1 Korintus. Sudah jelas ya, sampai di sini saya berhenti sebentar. Bapak Ibu sudah jelas ya bagian ini ya. Jadi surat yang ada di Alkitab kita 1 Korintus itu berarti surat yang kedua yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Ya, yang kedua lah. Surat yang pertama mana? Nah, itu di dalam kedaulatan dan kehendak Tuhan ini memang tidak ditemukan dan yang masuk ini adalah surat yang kedua. Ya. Nah, kemudian setelah itu Paulus tinggal di Efesus sampai kepada Pentakosta, lalu Paulus melanjutkan perjalanan misinya. Nah, ini Aquila dan Priscilla tinggal di Efesus. Timotius ikut Paulus ya. Setelah mereka ini Timotius kan juga pergi Korintus ya, setelah kembali dia ikut Paulus ya. Nah, ini yang bagian yang ke-6 ini ya. Ya, kemudian yang poin ke-7 ini, bagian ke-7 ini Paulus mengadakan kunjungan kedua. Nah, jadi yang pertama tadi sudah ya, ini Paulus dalam perjalanan misi yang kedua itu dia pergi ke Korintus yang pertama kali. Ya. Nah, sekarang di poin yang ke-7 ya setelah dia menulis surat yang kedua ini kepada jemaat Korintus yang ada di dalam Alkitab kita yang surat 1 Korintus itu, maka Paulus dia mengadakan kunjungan kedua ke Korintus. Nah, kunjungan kedua ini terkenal dengan kunjungan yang namanya painful visit. Painful visit. Jadi satu kunjungan yang menyakitkan, satu kunjungan yang tidak mengenakkan ya. Kenapa? Karena ternyata di sana terjadi krisis antara Paulus dan jemaat di sana. Ya, jadi Paulus menulis surat yang di 1 Korintus di kita ini ya, surat kedua itu. Ya, surat keduanya dia yang di Alkitab kita 1 Korintus itu, Paulus kan kasih tahu ya menanggapi laporan dari keluarga Chloe itu ya, yang terjadi perselisihan di sana seterusnya. Paulus menulis surat kepada mereka. Lalu kemudian setelah itu Paulus mengunjungi ke sana, itu terjadi ada konflik ya, krisis antara Paulus. Banyak jemaat kemudian di sana meragukan Paulus, mereka tidak menerima Paulus, mereka macam-macam lah ya. Jadi di sini maka dinamakannya ada kunjungan kedua disebut painful visit ya, dikenal dengan ini. Nah, ini di sini ada di 1 Korintus 4:19 dan 2 Korintus 2 ayat 1 sampai yang kedua. Ya, 1 Korintus 4:19, 2 Korintus 2 ayat 1 sampai yang kedua. Nah, jadi Paulus ke sana kunjungan kedua, dan ternyata kunjungan itu tidak menyenangkan. Nah, setelah kunjungan kedua ini, bagian ke-8, ya, setelah kunjungan kedua ini, Paulus menuliskan surat ketiga. Jadi setelah kunjungan kedua ada surat ketiga yang ditulis. Nah, surat yang ketiga ini, di sana dituliskan itu surat yang penuh dengan air mata. Ya, nah surat ini juga hilang. Ya, surat ini juga tidak ditemukan. Jadi surat yang ketiga ini juga tidak ditemukan. Nah,
tujuan dari surat ketiga ini dikirim, ini Paulus ini berharap ya dengan apa yang dituliskan kepada mereka, berharap boleh ada perubahan perilaku ya dari jemaat Korintus terhadap Paulus. Ini bisa dilihat nanti di 2 Korintus 2 dan seterusnya ini ya, ayat 3 sampai 9, ayat 13 ini. Ya. Nah, ini berkaitan dengan kunjungan yang kedua, kunjungan berarti kunjungan kedua, setelah kunjungan kedua dia tulis surat yang ketiga. Tetapi surat yang ketiga ini juga hilang, ya, tidak ditemukan. Nah, lanjut. Berikutnya adalah kita bisa lihat Paulus setelah itu mengunjungi Troas di Asia Kecil. Ya, dia pergi melanjutkan pelayanan mengunjungi Troas di Asia Kecil. Dia berharap mau bertemu dengan Titus. Ya. Nah, setelah itu ya dia ketemu ya. Titus memberikan setelah ketemu Titus memberikan adanya beberapa kabar yang baik ya bahwa ada perkembangan jemaat Korintus terhadap Paulus. Jadi setelah surat yang ketiga tadi itu ya yang ditulis Paulus yang hilang itu. Jadi ada tanggapan baik, ada perkembangan baik dari jemaat ya. Tapi pada saat yang sama itu juga melaporkan adanya keraguan terhadap kepemimpinan Paulus. Ini di 2 Korintus 10 1 sampai 13 ayat 10. Ya, jadi di sini ada dua-dua, ada yang menanggapi baik, tetapi juga tetap ada yang meragukan Paulus. Ya, nah ini adalah hasil atau respon jemaat Korintus terhadap surat yang ketiga dari yang ditulis oleh Paulus. Ya, nah setelah itu Paulus melanjutkan dengan mengirimkan surat yang keempat. Nah, surat yang keempat ini, yang dikasih Tuhan, ini dikanonkan sebagai surat 2 Korintus. Kita bahas ini ya. Ini sebenarnya surat yang keempat. Ya, dikanonkan sebagai surat 2 Korintus. Oke. Nah, ini ditulis oleh Paulus ketika dia berada di Makedonia. Di sini ya dia mengunjungi Troas di Asia Kecil bertemu Titus itu, kemudian dia menyeberang ke Makedonia ya. Jadi dia waktu ada di Makedonia dia menulis suratnya yang keempat. Nah, ini adalah surat 2 Korintus. Ya, dikirimkan juga oleh Titus. Kemudian pada saat yang sama, pada saat itu di dalam Titus membawa surat yang keempat ini yang merupakan di Alkitab kita adalah dikenal surat 2 Korintus. Ini Titus juga dalam rangka untuk mengumpulkan bantuan bagi Yerusalem. Ya. Dan dia mau mengatur kunjungan Paulus selanjutnya. Jadi, maksudnya Paulus akan datang ke Korintus ya. Kemudian bagian yang ke-12 itu berarti setelah surat yang keempat ini dikirim, ya di tempat kita adalah 2 Korintus, maka Paulus mengadakan kunjungan yang ketiga dan tinggal di sana 3 bulan. Ya, ini jelas untuk mengumpulkan bantuan bagi Yerusalem dan juga membangun pemulihan relasi ya atas krisis yang telah terjadi sebelumnya dengan jemaat Korintus. Jadi surat sudah dikirim, kemudian datang, nah, di sana kumpulkan bantuan dan juga untuk membangun pemulihan relasi. Oke ya. Nah, ini ada di Kisah 20 2-3 dan 2 Korintus 12 14 13 1. Ya. Nah, kemudian setelah itu ini 13 dan 14 ini Aquila dan Priscilla pulang ke Roma ya. Dan mereka membuka gereja rumah Timotius bersama Paulus. Dan dalam perjalanan misi yang ketiga, Paulus dan tim melanjutkan perjalanan ke Yunani. Nah, juga mengumpulkan bantuan bagi Yerusalem. Lalu kemudian nanti Paulus kunjungan finalnya ke Yerusalem, bawa kiriman bantuan dari jemaat-jemaat di luar Yerusalem di Asia Kecil dan Yunani. Setelah itu Paulus ditangkap oleh pemerintah Roma dan ia dipenjarakan di Kaisarea kira-kira 2 tahun. Kemudian Paulus minta naik banding ke Kaisar dan ia dikirim ke Roma. Kemudian di Roma Paulus ditahan di rumah ya 2 tahun dan di sana ia memberitakan Injil. Ya. Nah, ini adalah sedikit intro ya, intro tentang kisah penulisan dari
surat Korintus ya. Jadi baik 1 Korintus ataupun 2 Korintus, jadi secara keseluruhan kita bisa melihat sedikit kisah penulisannya seperti apa ya. Nah, sekarang saya mau coba buat seperti ini ya. Summary-nya saya buat ini. Ini ada kotak-kotak 1 2 3 4 5 6 7 sampai 14. Ini adalah poin-poin ya. Ya, ini tujuannya. Yang biru ini menunjukkan ini Paulus mengunjungi. Yang merah ini menunjukkan itu surat yang dikirim. Jelas ya? Biru menunjukkan Paulus pergi ke Korintus. Merah itu surat dikirim. Nah, kita lihat ya, yang pertama biru, ini yang dilihat yang warna aja. Tadi kita sudah lihat semua, sekarang kita lihat bersama-sama warnanya saja. Ya. Nah, sekarang yang biru ini Paulus pergi yang pertama kali ya ke Korintus. Ini yang biru ya, yang pertama kali. 1 ini ya. Dan dia tinggal di sana 2 tahun. Oke ya. Nah, setelah itu dia yang ketiga, nomor 3 ini kan merah. Nah, merah ini di Efesus ini ya, Paulus menulis surat yang pertama yang ya kepada jemaat di Korintus, tapi surat ini tidak ada. Ya, ini yang ketiga. Jadi ini surat yang pertama. Kemudian yang keenam ya, itu ini kan Paulus menerima laporan ya, ada masalah perselisihan dan seterusnya. Nah, kemudian Paulus kirim lagi dari Efesus, Paulus tuliskan surat yang kedua. Ini yang keenam. Ya, jadi sini setelah nulis surat yang pertama ada laporan perselisihan, ditulis lagi surat yang kedua. Ini yang keenam ya dari Efesus. Oke ya. Kemudian yang ketujuh ini dia visit, kunjungan kedua. Nah, ini yang namanya painful visit. Kunjungan ini tidak menyenangkan. Nah, ini kunjungan pertama membangun jemaat, memberitakan Injil, ya tinggal di sana 2 tahun. Nah, kemudian kunjungan kedua ditolak, kira-kira gitu ya. Diragukan kerasulannya, dianggap kurang berkuasa dan seterusnya. Ya, dianggap kerasulannya diragukan dan seterusnya. Ini yang ketujuh. Jadi maka disebut dengan painful visit, ya, kunjungan yang tidak menyenangkan ini, ya. Nah, kemudian kita bisa lihat sama-sama nanti yang ke-8 itu Paulus tulis surat yang ketiga. Ini yang ke-8 ini surat yang ketiga. Ya. Nah, di mana surat ini juga tidak ditemukan atau hilang. Ya. Nah, surat yang ketiga ini adalah surat yang penuh air mata. Karena apa? Karena ini kan ketujuh ini kan painful visit. Jadi suratnya pun surat yang penuh dengan air mata. Nah, jadi kita bisa lihat ya di dalam bagian ini kita sudah mulai ada lihat kondisinya ya di kaitan dengan tema besarnya SMS itu. Surat di masa sukar ya, surat di masa sukar. Jadi ini sebuah pelayanan dari Rasul Paulus di dalam perjalanan misinya memberitakan Injil ya, memberitakan Yesus Kristus ya secara khusus kepada jemaat di Korintus dan bagaimana kondisi ya perkembangan daripada pelayanan jemaat di sana itu adalah penuh dengan pergumulan ya, painful visit, penuh dengan bagaimana Rasul Paulus di sana itu ditolak ya dan diragukan. Ya, jadi ini ke-8 ini adalah dia tulis surat yang ketiga. Oke, kita lanjut. Setelah yang ke-8, ini berarti yang ke-11 ya. Langsung ke-11 ya. Ini berarti Paulus mengirimkan surat yang keempat. Ini adalah surat 2 Korintus di dalam kanon kita. Oke ya. Nah, ini adalah yang ke-11 ini ya, poin ke-11. Jadi di sini dia mengirimkan surat yang ke-4. Ditulis lagi. Ya. Setelah dikirim surat yang ke-8, perhatikan, Paulus kan tanya ya, kemudian dia lihat responnya seperti apa, dan seterusnya. Dan kemudian dari Titus dikasih laporan gitu ya, bahwa ada respon yang cukup baik, beberapa dari jemaat sudah kondisinya cukup baik, tetapi masih ada yang meragukan Paulus dan seterusnya. Ya, jadi di sini kemudian Paulus menulis lagi surat ini, yang keempat, surat 2 Korintus. Oke. Nah, setelah itu baru kemudian ke-12 ini Paulus mengadakan kunjungan ketiga ke Korintus ya, tinggal di sana. Ini yang biru yang ke-12. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa Paulus ke Korintus itu yang biru berarti 3 kali. Yang menulis suratnya ada 4 surat. Namun ini ya, yang ada dalam kanon yang Tuhan itu atur ya di dalam kedaulatan dan kehendak Tuhan,
itu Tuhan masukkan ke dalam kanon, ya, sebagai firman Tuhan itu adalah ini ya, ini sebenarnya surat yang kedua dari Paulus dan surat yang keempat. Ya. Nah, ini disebut di dalam kanon kita adalah 1 Korintus dan 2 Korintus. Nah, tetapi kita belajar pada malam hari ini ketika sampai di surat, kita belajar di Bible Class untuk surat 1 dan 2 surat Korintus, surat Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus, sebenarnya bukan cuma 2. Tapi kita tahu sekarang Paulus menulis berapa? Ada 4 surat. Ya, tetapi 2 di dalam kehendak Tuhan itu Tuhan apa namanya? Itu tidak ditemukan begitu ya. Kemudian yang masuk di dalam kanon itu surat yang kedua dan surat yang keempat, dan itu ditulis 1 Korintus dan 2 Korintus. Ya, ini tidak ditemukan. Oke ya. Nah, baik, saya akan berhenti dulu di bagian intro ini. Ya, apakah di sini cukup jelas atau ada hal yang ingin ditanyakan, silakan. Sudah jelas ya? Nah, jadi bagian intro ini kita mau tahu dengan kondisi yang ada. Ketika kita berada di surat 2 Korintus, berarti di posisi 11 ini ya. Kita lihat posisi 11 ini berarti, perhatikan, dari 1 sampai yang kita sudah belajarnya kan, kalau Korintus ini kan sampai sini ya. Berarti surat 1 Korintus sampai 6 ini ya. Nah, setelah 6 ini, yang 7 ini ada kunjungan kedua, ini berarti painful visit. Ya, ini ada satu kunjungan yang sangat menyakitkan ya, di mana Paulus ditolak dan seterusnya. Setelah itu dia menulis satu surat lagi supaya jemaat di sana diharapkan bisa ada perubahan di dalam perilaku mereka terhadap Paulus dan seterusnya. Tapi surat ini tidak ditemukan. Lalu Paulus kemudian tulis lagi ini ya, surat kepada mereka. Ya, tetapi di dalam surat yang ini, yang nomor 8 ini, berarti surat yang ketiga yang ditulis Paulus ini, waktu dikirimkan itu ada sambutan yang cukup baik dari sebagian jemaat, meskipun sebagian tetap bersikeras. Jadi ada Tuhan memberkati, ada Tuhan memberikan satu melalui surat itu, Tuhan memberkati, ada satu perkembangan yang baik di jemaat ya. Sehingga akhirnya Paulus menulis lagi surat yang keempat ini atau yang 2 Korintus ini ya, untuk suatu proses supaya boleh ada satu rekonsiliasi yang baik ya, pemulihan yang baik. Oke ya. Nah, kira-kira seperti ini posisinya di mana surat itu berada. Oke? Apakah cukup jelas atau ada yang ingin bertanya? Saya kasih kesempatan. Silakan. Sebelum saya melanjutkan. Ya, untuk ayat-ayatnya saya enggak baca ya. Mungkin kita supaya ini secara keseluruhan saya tuliskan di sini. Ya, kalau kita baca satu-satu akan cukup kita akan memerlukan waktu cukup banyak ya. Yang mungkin kita nanti bisa coba pelajari, baca sendiri gitu ya. Dari kesempatan kita bisa baca sendiri, pelajari lagi ya di rumah masing-masing. Oke? Bisa mengerti untuk bagian intro ini supaya kita bisa melihat posisi surat ini seperti apa. Kalau tidak ada pertanyaan, saya mau tanya. Oke ya? Ini saya biarkan tetap begini ya. Saya ingin tanya, kira-kira dengan kita mengetahui hal ini, itu bisa menolong kita mempunyai pemahaman awal apa di dalam kita nanti membaca kitab 2 Korintus yang di kanon, dari surat yang keempat. Silakan, siapa yang mau coba share? Ya, kan tujuannya diketahui supaya kita punya gambaran. Nah, kira-kira setelah kita tahu gambarannya ini, kira-kira ini bisa menolong kita apa? Ada yang mau coba? Berpendapat, silakan. Ada? Langsung aja, nggak perlu di saya nggak usah nunjuk ya, karena saya lagi share screen ya, juga nggak bisa lihat. Atau saya minta bantuan Pak Richard deh, Pak Richard bisa lihat ya. Mungkin bisa bantu saya 2 atau 3 orang bisa sharing sebentar kaitan dengan setelah kita melihat sedikit intro ini, secara keseluruhan kita bisa dapat gambaran apa. Kemudian atau lah kalau mau bagian yang lain, coba share sesuatu yang membuat kita ada kayak aha gitu ya, ada ahanya gitu. Aha itu sebenarnya, oh aku sekarang ada tahu sesuatu nih ya kaitannya ini,
dan itu membuat saya boleh membantu saya seperti apa di dalam memahami khususnya surat 2 Korintus. Silakan minta tolong Pak Richard, mungkin kalau bisa saya akan tetap tampilkan ini ya supaya kita punya gambaran lebih jelas ya, bisa lihat lebih enak. Ya. Silakan Pak. Ya, mungkin ada yang mau sharing. Semuanya tenang ya. Murid yang baik, tidak ada pertanyaan ya, sudah ngerti semua ya. Itu kalau dalam kelas ada ujian, ini soal pertama. Soal pertama dikumpulin semua ya. Minimal dikasih tahu harus 1 lembar folio. Kalau zamannya ujian dulu gitu ya. Oke, enggak apa-apa, yuk silakan. Kira-kira kita mesti coba belajar untuk merefleksikan hal yang kita boleh belajar di dalam bagian ini. Setiap orang saya percaya ya, firman Tuhan itu kan bersemu. Selain dia kebenaran itu secara benar itu pasti diterima secara keseluruhan ya. Tetapi juga bersifat personal ya. Ketika kita belajar, setiap orang pasti punya sharing ya. Ada? Siapa yang mau coba? Bagian yang pertama. Shalom Pak. Silakan, Bu Lis. Saya mau belajar menjawab ini Pak ya. Ya, apa-apa. Gini, maksud saya. Kalau dilihat dari beberapa yang dijelaskan ini, apakah benar yang saya maksud ini? Paulus ini pelayan hamba Tuhan. Dia di dalam pelayanan ada kondisi yang baik dan yang tidak baik. Nah, pada saat dia mengalami kondisi yang tidak baik, pada saat surat hilang salah satunya, ataupun pada saat dia ada yang kondisi dia diterima atau tidak, tetapi Paulus itu tetap semangat untuk melayani Tuhan. Dan pada akhirnya pada saat dia mengalami sesuatu yang tidak enak pun, dia tetap mau belajar dan dia mau menghadapi semua itu dengan pertolongan Tuhan tentunya, dan dia juga mau belajar di dalam pemulihan relasi dengan kondisi yang tidak baik itu. Itu maksud saya, Pak. Kalau ada yang salah mungkin saya minta maaf. Ya, makasih Ibu Lis. Tidak apa-apa, itu kan sharing ya. Berarti Ibu Lis kan melihat bahwa Paulus dari introduction ya tentang latar belakang bagaimana setiap surat itu ditulis. Bu Lis boleh melihat Paulus ini adalah seorang hamba Tuhan yang dia meskipun dia menghadapi berbagai macam tantangan itu, dia tetap ya dengan hati yang tulus, dengan hati yang sungguh-sungguh dia melayani Tuhan ya, melayani jemaat Tuhan ya, menghadapi segala permasalahan yang dia alami begitu ya. Oke, thank you Bu Lis. Jadi dari bagian ini kita juga boleh belajar bersama ya. Kita pun demikian ya. Sebagai anak-anak Tuhan di dalam pelayanan itu pasti bukan kita bilang mudah-mudahan kita ada masalah. Itu pasti ada masalah. Ya, tetapi mari kita dengan satu sikap yang sikap yang tetap setia gitu ya, melayani Tuhan ya. Jadi Paulus di sini kita bisa lihat dia menjadi seorang hamba Tuhan yang sungguh-sungguh dia setia di dalam semua kondisi, tetap melayani ya. Oke, baik. Ada lagi satu yang mau melihat bagian lain. Kira-kira waktu kita melihat, tadi saya minta pertanyaan saya adalah waktu kita mengetahui hal ini ya, introduction ini, sedikit latar belakang surat 2 Korintus ini ditulis, kira-kira ini kita bisa punya gambaran apa ya sebelum kita membaca surat 2 Korintusnya gitu loh. Jadi kita lihat dulu kayak kalau di dalam satu peristiwa itu sudah ada latar belakangnya itu. Nah, kira-kira itu surat yang Paulus tulis kepada jemaat ya untuk Korintus yang di surat keempat atau di kanon kita adalah 2 Korintus ini. Kira-kira itu apa yang Paulus
mau tulis? Kira-kira ya. Kan ada gambaran toh. Jadi kita perlu mengetahui gambarannya seperti apa, baru kita bisa waktu baca kitab itu kita lebih mengerti. Ya, jadi ada satu hal yang peristiwa yang melatar belakang ya, sehingga nanti kita baca kita akan bisa lebih memahami dengan baik. Silakan, ada? Jadi sebelum kita baca, kita punya latar belakang gini, kita punya gambaran seperti apa. Kira-kira Paulus waktu nulis surat ini nanti dia berharapnya apa? Yang dia mau tulis itu seperti apa? Sebelum baca ya, tapi kita sudah tahu latar belakangnya. Kira-kira seperti apa? Silakan. Ada yang mau coba? Satu orang atau dua orang lagi? Saya kasih kesempatan. Kalau mungkin kalau menurut Pak Richard ya, Pak Richard mungkin bisa bantu kita. Pak Richard memberi pendapatnya. Kalau menurut Pak Richard setelah melihat introduksinya, kira-kira Pak Richard punya gambaran apa? Belum Pak. Belum. Kira-kira kan ada gambaran seperti kondisinya latar belakang seperti itu. Nah, tanpa Pak Richard membaca 2 Korintus, jadi belum masuk ya ke 2 Korintus ya. Ada gambaran seperti itu. Kira-kira waktu Paulus tulis surat 2 Korintus ini dengan latar belakang seperti ini. Harapan Paulus itu apa dalam penulisan surat berikutnya? Suratnya kepada jemaat di Korintus ini. Ya, supaya menguatkan jemaat ya. Menguatkan jemaat. Iya, maksudnya sudah ditabur, tantangan banyak, jadi harapannya suratnya itu ya tetap menjaga jemaat tetap ini ya, tetap pada tidak tergoncang tapi tetap pada kasih semula itu ya. Ya, menjaga jemaat, menguatkan jemaat. Ya, nah, oke. Ada yang lain, satu orang lagi, coba saya minta tolong satu orang lain lagi, misalnya kalau menurut Maya deh, Maya, Ibu Maya Yunita, ada ya Bu Maya? Ada Bu Maya? Ada kepikir apa Bu Maya? Oh, saya skip dulu aja Pak Rusli. Oke, skip dulu ya. Kalau Pak SY ini berarti Pak Yohanes ya? Betul ya Pak Yohanes ya? Iya Pak SY. Kalau Pak SY ada pendapat? Belum ya? Oke, baik. Jadi begini ya. Sekilas waktu kita melihat dengan latar belakang yang ada, kita bisa mengetahui bahwa di jemaat Korintus yang pertama, tadi kan kita sudah lihat bahwa ada painful visit, ya, berarti ada penolakan terhadap Paulus. Ya, jemaat di Korintus dia menolak Paulus, meragukan Paulus, dan kemudian setelah itu ada dikirim surat yang ketiga yang juga hilang itu. Tapi ada laporan dari Titus waktu ketemu di Makedonia itu ya, perjumpaan waktu di Troas menyeberang ke Makedonia itu ketemu dengan Titus di sana. Itu Titus bawa kabar yang lumayan, dia ada perkembangan baik, yaitu artinya sebagian jemaat sudah menerima begitu ya, dan tapi sebagian lagi belum. Oke, sebagian sudah menerima, sebagian lagi belum. Nah, berarti benar. Bagi sebagian yang sudah menerima, itu berarti pasti suratnya akan kasih tahu seperti apa yang Pak Richard tadi bilang, menguatkan mereka. Nah, tetapi kepada sebagian mereka ya yang belum menerima dan seterusnya, maka di sini nanti Paulus pasti akan apa? Dia akan menuliskan surat di dalamnya itu, dia akan ada satu apa? Pemulihan. Dia akan menuliskan kepada jemaat itu untuk boleh mengingatkan jemaat bagaimana Paulus boleh menyatakan merindukan ada satu rekonsiliasi yang baik, ada satu pemulihan yang baik dengan jemaat, dan tentunya Paulus pasti akan menjelaskan tentang dia itu siapa. Sekali lagi ya, jadi karena di sini ada satu momen di mana mereka meragukan Paulus, maka ada krisis, maka Paulus pasti akan berusaha untuk boleh membangun satu rekonsiliasi yang baik. Jadi menguatkan bagi mereka yang sudah menerima Paulus,
kemudian mengusahakan satu rekonsiliasi yang baik di tengah krisis yang terjadi, dan Paulus akan kemudian menyatakan dengan tegas, ya, di dalam anugerah Tuhan itu siapa dia, gitu ya, tentang kerasulannya dan seterusnya. Ini kira-kira sekitar gambaran dari latar belakang yang kita bisa ketahui, dan kira-kira dengan ini kita bisa lihat nanti, ya, surat 2 Korintus ditulis itu kita akan melihat berbagai hal yang seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Ya, nah ini untuk bagian introduksinya. Ya, nah di bagian introduksi kita bisa lihat bersama-sama, dan itu menolong kita untuk lebih memahami kenapa surat 2 Korintus ini ditulis. Nah, mengenai kenapa 4 dan 2 itu tidak ditemukan dan hanya 2 yang yaitu surat yang kedua dan surat yang keempat yang masuk di dalam kanon. Nah, ini adalah di dalam kehendak Tuhan saja. Ya, kita tidak perlu juga pergi mencari-cari, dan kita juga tidak perlu pergi cari-cari alasannya kenapa, tetapi kita menerima di dalam waktu dan kehendaknya. Tuhan yang telah menetapkan bahwa surat yang kedua dan surat yang keempat Tuhan mau itu masuk di dalam kanon. Berarti itu cukup. Ya, saya tidak berani menginterpretasi, memberikan tafsiran kenapa harus yang kedua dan harus yang keempat. Kenapa yang pertama dan ketiga hilang? Nah, itu bukan bagian saya. Saya kira itu di dalam kehendak Allah. Kita menerima hal ini dengan satu kepercayaan penuh. Ya, jadi Tuhan mau yang kedua dan yang keempat itu masuk, dan itu cukup untuk boleh membawa kita belajar tentang, ya, kondisi dan bagaimana Paulus itu, ya, di dalam kehendak Tuhan memberikan itu pengajarannya kepada jemaat di Korintus. Ya, nah ini bagian yang introduksi, dan saya akan lanjutkan, ya. Saya akan lanjutkan berikutnya adalah kita akan masuk ke bagian yang kedua. Karena hari ini kita belajar untuk introduksi dan testimoni. Oke, saya akan stop share ini. Saya akan pindah, ya. Dan saya berikutnya adalah di testimoni. Ya, testimoni saya akan share sebentar, ya. Kita akan masuk ke dalam nudge, ya, nudge yang akan kita bahas. Pasal yang pertama sampai pasal yang ketiga. Ini bagian kedua, ya, the testimony dari Paulus. Ya, nah ini 2 Korintus pasal yang pertama sampai ketiga yang akan kita bahas, ya, hari ini, ya. Nah, sekarang kita lihat bersama-sama dulu dari pasal yang pertama. Ya, di sini pasal yang pertama ayat 1 dan 2 ini adalah salam pembuka, ya. Salam pembuka. Nah, perhatikan, ya, dari pertama kali dari Paulus, perhatikan yang saya kasih warna merah, yang oleh kehendak Allah menjadi rasul Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perhatikan ini di bagian awal surat sebenarnya kita sudah bisa melihat adanya satu nuansa, ya, satu nuansa di mana Paulus itu sudah boleh menyatakan, ya, atau menjelaskan kepada jemaat di Korintus yang meragukan kerasulannya, itu dia mengatakan oleh kehendak Allah. Perhatikan, ya, oleh kehendak Allah. Manusia boleh meragukan, tetapi semua terjadi karena kehendak Allah. Nah, Paulus dengan satu kerendahan hati, juga satu ketegasan menyatakan bahwa dia bukan menjadi rasul Kristus karena dia sendiri, tetapi karena kehendak Allah dia menjadi rasul Kristus, ya. Dan juga dari Timotius saudara kita. Jadi di sini ada nanti Paulus memberi salam dari dia dan dari Timotius, ya, karena Timotius juga melayani jemaat di Korintus, ya. Nah, ini adalah bagian salam pembuka yang saya mau kita melihat sekilas. Nanti ini akan kita bahas lebih lanjut, ya, di dalam bagian ini nanti Paulus akan membahas lebih lanjut, ya. Tapi ini di bagian awal di dalam salam pembuka Paulus sudah boleh menyatakan menyampaikan tentang hal ini, ya. Nah, kemudian kita lihat bagian kedua. Ini kita akan melihat testimoni Paulus, ya, di dalam pasal 1, 2, dan 3. Saya membahasnya di dalam testimoni, ya. Jadi saya membahas surat ini semua di dalam testimoni. Jadi bagian pertama itu adalah testimoni yang pertama itu sebagai ucapan syukur, ya. Nah, kita melihat sama-sama ucapan syukurnya ini adalah bagaimana, ya. Paulus memulai begini, ya. Ini dia memulai dengan ucapan syukur kepada Tuhan, memuji Tuhan, tapi dia mulai dengan dalam segala penderitaan. Sekali lagi,
dalam segala penderitaan. Nah, jadi ini menunjukkan surat yang ditulis ini di dalam masa yang sukar. Tetapi Paulus sedang menyatakan bahwa sebenarnya dalam melayani Tuhan, Paulus juga mengalami berbagai macam penderitaan. Dan makanya ditulis di dalam segala penderitaan. Ya, jadi ini satu hal yang Paulus tahu benar di dalam melayani Tuhan itu memang ada salib yang harus dipikul. Ya, tetapi dia tidak menjadi seorang yang bersifatnya menjadi pesimis. Ya, tetapi dia tahu bahwa Tuhan itu sumber segala penghiburan, maka Tuhan yang menghibur, ya, supaya perhatikan, Tuhan menghibur bukan supaya kita terus senyum-senyum, enak-enak, dan kemudian kita diam-diam saja, ya, tetapi untuk apa? Supaya kami sanggup menghibur. Sekali lagi ya, kita di dalam penderitaan, Tuhan menghibur kita, tetapi tujuannya, kita lihat Paulus mengerti benar, bahwa baiklah setelah kita dihibur, baiklah kita menghibur orang lain. Ya, nah di sini nanti kita bisa melihat satu kesaksian, testimoni itu kan kesaksian ya, kesaksian hidup dari Paulus, ya, yang boleh menolong jemaat di Korintus. Sekali lagi, kepada jemaat yang di Korintus, supaya mereka pun yang dalam penderitaan, mereka lihat Tuhan pasti menghibur. Supaya nanti mereka juga menghibur saudara mereka. Ya, jadi berarti di dalam bagian ini, kepada jemaat di Korintus yang mengalami penderitaan, karena terbagi dua ya, pasti di sana ada satu, mereka yang menerima pelayanan Paulus, dan yang satunya yang menolak, itu pasti akan ada konflik kepada mereka yang menerima pelayanan Paulus, sehingga di sana pasti akan terjadi konflik ya. Nah, itu bisa diartikan dalam hal ini ada penderitaan ya. Nah, oleh sebab itu Paulus memberitahu kepada mereka ya, kita lihat di sini ya, ini jika kami menderita, ini penghiburan dan keselamatan bagi kamu ya. Jika kami dihibur, itu juga penghiburan kamu, dan seterusnya ya. Nah, ayat yang ke-7 ini yang saya mau tekankan ya, supaya kita perhatikan ya. Setelah Paulus memberitahu tentang penderitaan, bagaimana Allah sebagai sumber penghiburannya dan tujuannya untuk menghibur, dan bagaimana juga konsep penderitaan itu, bagaimana sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan yang berlimpah-limpah. Ini adalah satu konsep yang sangat berpusat kepada Kristus ya. Jadi ini Kristosentris ini testimoni, Kristosentris testimoni ya. Satu kesaksian yang sangat berpusat kepada Kristus, yang dimulai dengan satu penderitaan pun dia melihat bahwa penderitaan kita dapat bagian karena Kristus, kesengsaraan karena mengikut Kristus dan melayani Kristus, maka nanti di dalam Kristus dan oleh Kristus pula kita akan menerima penghiburan yang berlimpah-limpah. Nah, di dalam ini kemudian nanti Paulus mengajar mereka, pada jemaat yang ada di Korintus itu, bahwa sama ya, nanti kamu juga akan di dalam kesengsaraan, kamu juga akan menerima penghiburan sama seperti kami. Ya, di dalam kesengsaraan kami. Kalau kamu turut mengambil bagian di dalam kesengsaraan kami, maka kamu juga akan turut mengambil ya bagian dalam penghiburan kami. Bisa jelas ya maksudnya ya. Jadi Paulus kasih tahu bahwa bagaimana ketika Paulus melayani Tuhan dan dia mengalami penderitaan atau kesengsaraan atau konflik atau penolakan ya di dalam melayani Kristus, maka dia akan mendapat penghiburan di dalam Kristus yang limpah-limpah. Oleh sebab itu jemaat, ya dia beritahu kepada jemaat di Korintus yang boleh menerima Paulus, menerima pelayanan Paulus, mereka pasti juga akan mengalami kesulitan oleh orang-orang yang menganiaya mereka, karena mereka orang-orang tersebut menolak Paulus dan seterusnya. Paulus kasih tahu pada mereka bahwa mereka berarti turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami ya di dalam melayani Tuhan itu. Maka mereka pun akan mendapat bagian dalam penghiburan yang Tuhan berikan kepada mereka. Ya, yaitu penghiburan di dalam Kristus. Ya.
Nah, jadi kita bisa lihat ini bagian yang pertama, ini berkaitan dengan testimoni Paulus, dia mengucap syukur, secara khusus dia melihat di dalam poin penderitaan yang dialami, dan dia mengajak jemaat untuk bersama-sama ya tidak menjadi lemah dan tidak menjadi kecewa, tetapi boleh bersama-sama mereka kuat ya dengan sama-sama melayani Tuhan ya. Nah, di sini kita lihat lagi di dalam bagian yang terakhir di ayat yang ke-11 itu dikatakan ya ini bahwa Paulus itu bersyukur ya ada ini doa ya, peran doa ya. Jadi Paulus juga melihat bagaimana jemaat doa daripada jemaat Tuhan itu adalah satu hal yang penting. Nah, ini adalah sebuah kesaksian yang diberikan oleh Paulus ya kepada jemaat yang dinyatakan di surat 2 Korintus ini ya. Kita lihat bagaimana doa itu ada peran penting. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, janganlah lupa untuk berdoa bagi setiap pelayanan yang ada. Ya, secara pribadi di rumah, mendukung pelayanan, mengingat ada setiap pelayanan, boleh ikut berdoa ya, karena tanpa dukungan doa, maka pelayanan itu menjadi satu pelayanan yang sifatnya itu hanya bersandar kepada diri sendiri, dan Paulus tidak mau. Ya, Paulus melihat bahwa di ayatnya yang ke-9 itu ya, itu supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami tetapi hanya kepada Allah. Dan ini konsisten. Maka ayat 11 dia melihat bahwa jemaat ada perannya, yaitu bagaimana membantu mendoakan. Ya, membantu mendoakan. Oke, ini adalah testimoni bagian yang pertama. Ya, di dalam kerangka ini ucapan syukur, ya. Nah, kemudian kita akan lanjut di dalam ayatnya yang ke-12 dan seterusnya, ya 12 sampai ayatnya yang ke ini ya, berarti di sini sampai ayatnya yang ke cukup panjang ini ya. Sampai 2 ayat 11 ini. Ini cukup panjang. Nah, kita akan lihat bersama-sama testimoni yang kedua ini adalah penjelasan tertundanya kunjungan ke Korintus. Ya, jadi di sini Paulus pada awalnya memang berencana mau pergi ke Korintus, tetapi Paulus tunda. Ya, Paulus memutuskan untuk tidak pergi dulu, ya, tidak pergi ke sana. Maka di sana Paulus memulai di ayat ke-12, ya, suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa kami hidup di dunia ini khususnya dalam hubungan kami dengan kamu dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi tetapi kekuatan kasih karunia Allah. Nah, jadi di sini Paulus melihat ya, ketika dia tidak pergi ke Korintus, itu bukan karena dia marah, atau bukan karena dia tidak mau datang mengunjungi, atau bukan karena alasan-alasan sejenisnya gitu. Tapi dia justru melihat hal ini ya, di dalam bagian yang ayat ke-12 awal ini dia sudah melihat ini ada satu ketulusan dan kemurnian dari Allah. Nanti kita akan lihat ya bahwa Paulus bahkan berani ya dia meminta Allah yang menjadi saksi atas ketulusan dan kemurnian hatinya ini. Ya, jadi dia bukan tidak ke Korintus untuk sesuatu hal yang bersifatnya itu karena dia tidak senang orang Korintus itu tidak menerima dia, tetapi dia memandang ini sebagai satu bentuk kasih kepada mereka. Ya, nah, kita lihat bersama-sama. Jadi nanti di ayat yang ke-15 ya. Jadi di sini kita lihat dia menunda dulu pergi ke sana, tapi dia menuliskan, ya, dia menuliskan ya kepada mereka saudaranya. Berdasarkan keyakinan, aku pernah ini dia jelaskan ya, aku pernah merencanakan untuk mengunjungi kamu, ya. Kemudian kemudian dibilang aku mau meneruskan perjalanan ke Makedonia dan Makedonia kembali lagi kepada kamu. Ini dia jelaskan ya. Dia maksudnya merencanakan mau mengunjungi kamu, dari situ kemudian dia akan pergi melanjutkan pelayanannya ke Makedonia dan seterusnya. Ya, tetapi ini dia tidak pergi dulu. Jadi karena ada case dari kunjungan yang itu ada satu ini ya, ada satu painful visit ya. Jadi kunjungan yang ada satu krisis, ada satu ini. Jadi dia memutuskan tidak pergi ke sana dulu, tetapi Paulus menjelaskan tertundanya kunjungan ini ya, bukan karena sesuatu yang bersifat karena dia marah atau sejenisnya ya.
Oke, nah sekarang kita lihat ini dia menjelaskan semua. Ini saya tidak baca saya tidak menjelaskan satu-satu, saya lompat saja. Ya, ini nanti bagian ini kita bisa sendiri membacanya. Ya, ini artinya di sini dia mengatakan ya, dia menjelaskan segala sesuatunya sampai pada akhirnya dia menuliskan di 1 ayat 2 3 ya. Allah menjadi saksiku. Ya, di sini. Ia mengenal aku bahwa sebabnya aku tidak datang ke Korintus ialah untuk menyayangkan kamu. Nah, ini ya, ini yang penting. Jadi Paulus ke sana bukan karena dia menghindar ya, dan juga bukan karena dia marah atau dia tidak mau ketemu sama mereka yang konflik, tetapi dia melihat bahwa ini belum saat yang tepat. Justru ini menunggu bagaimana justru Paulus melihat ini sebagai satu ya, sikap menyayangkan jemaat di Korintus atau mengasihi mereka. Ya, nanti ini bisa dibandingkan dengan 2 Korintus 12 ayat yang ke-14 ya. Saya coba bacakan ya. 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-14. Ya, saya baca ya. Sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap. Perhatikan ya, aku siap mengunjungi kamu dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu. Sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri, karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tua lah untuk anak-anaknya. Ya, karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi, jika aku sangat mengasihi kamu, ya, masakan aku semakin kurang dikasihi. Nah, jadi kita bisa melihat bersama-sama bahwa Paulus melihat di dalam bagian ini ketika kita bandingkan bahwa dia mengasihi jemaat di sana. Dan bagaimana ketika dia tidak pergi dulu karena di dalam pergumulan dia melihat ini belum waktu yang tepat. Oleh sebab itu dia menuliskan surat dulu kepada mereka. Ya, nah ini bagian yang kedua adalah testimoni Paulus ya berkaitan dengan bagaimana dia menjelaskan tentang tertundanya atau dia tidak pergi ke Korintus ya. Itu adalah untuk satu maksud yang lebih baik yang mempersiapkan jemaat dan juga dia menulis kepada mereka terlebih dahulu. Dan semua tujuannya itu adalah Paulus sangat memperhatikan dan sangat menyayangkan atau mengasihi maksudnya ya, mengasihi jemaat yang ada di Korintus. Ya. Nah, sekarang kita lihat di sini 2 ayat 1 ini dia ada tulis ya beberapa hal ini ya. Mulai 21 ayat 24 ini ya. Kita lihat aja ya. Kami mau turut bekerja untuk sukacitamu. Oke ya, ini coba perhatikan ya. Terus kita bandingkan lagi. Aku telah mengambil keputusan di dalam hatiku bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu dalam duka cita. Perhatikan ini ya. Jadi ini mengkonfirmasi hal-hal yang berkaitan dengan ini ya, Allah sebagai saksiku bahwa dia tidak datang bukan karena dia marah dan seterusnya, tetapi dia melihat bahwa dengan dia tidak datang ya itu akan lebih baik untuk sementara waktu ini ya. Jadi bahwa ini mengatakan bahwa dia tidak mau datang dalam duka cita ya dan seterusnya. Ini kita bisa baca. Ini adalah satu nanti di 2 ayat 1 ayat 2 dan seterusnya itu menunjukkan hal-hal di mana Paulus merindukan ya bahwa kedatangannya itu bukan justru nanti menimbulkan duka cita tetapi bagi mendatangkan satu sukacita yang baik bagi jemaat sekalian ya. Nah, kemudian ditulis di sini dan justru itulah maksud suratku, yaitu supaya ini ya, jangan aku berduka cita oleh mereka sebab aku yakin sukacitaku juga adalah sukacitamu. Ini ya yang diharapkan. Nah, terus perhatikan di sini ya. Ini ada 2 ayat 4. Di dalam bahasa Indonesia memang tidak kelihatan ya. Dalam 2 ayat 4 di dalam bahasa Indonesia ini aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak dan dengan mencucurkan banyak air mata supaya kamu bersedih hati tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Nah, di dalam bahasa Inggris baru kelihatan ya. Ini bentuknya sudah past tense ya. Jadi bukan bentuknya itu menulis pada saat itu, tetapi maksudnya ini sudah surat yang sebelumnya. Nanti 2 ayat 4 ini yang menunjukkan bahwa sebelum surat yang ditulis ini ada satu surat yang sudah dituliskan sebelumnya. Ya, di 2 ayat 4 ini ya. Ini
Jadi Paulus telah menulis kepada kamu, ini surat yang penuh dengan air mata. Itu tadi ya, surat yang ketiga. Ya, ini surat yang ketiga yang ditulis dengan banyak air mata. Ini Paulus ada singgung kembali, ya. Oke. Tujuannya apa? Bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepadamu. Ya, ini jelas ya tujuannya. Jadi kita bisa lihat bahwa Paulus di dalam bagian ini dia sangat-sangat mengasihi dan sangat-sangat dia memperhatikan jemaat, kondisi jemaat yang ada di Korintus, meskipun di sana ada banyak jemaat yang meragukan kerasulannya dan ada dan banyak jemaat yang menolak dia. Ya, nah jadi ini bagian yang kedua, kita bisa lihat tentang ini ya, testimoni yang kedua, penjelasan tertundanya kunjungan Paulus ke Korintus. Ya, di sini kita bisa lihat penjelasannya apa? Penjelasannya bukan karena Paulus tidak mau ke sana karena hal yang bersifat dia marah atau dia bersifat memusuhi, tetapi justru sebaliknya. Tujuannya adalah bagaimana ia merindukan bahwa kedatangannya itu mendatangkan sukacita. Dia boleh mengasihi jemaat di sana. Dan dia mengatakan Allah sebagai saksiku. Ya, ini testimoni yang kedua. Kemudian kita akan lihat di dalam bagian berikutnya adalah testimoni yang ketiga. Nah, di dalam testimoni yang ketiga, ini adalah pelayanan di Troas dan Makedonia. Ya, berkaitan dengan kesaksian Paulus kepada jemaat di Troas, pelayanannya di Troas dan di Makedonia. Jadi dia memberikan kesaksian ya bahwa pelayanan di Troas itu ada hal yang menyenangkan atau ada satu Tuhan membuka jalan, ada hal yang menggembirakan, ada berkat Tuhan di sana. Ya, dan juga di Makedonia kita bisa lihat bagaimana Tuhan itu boleh memberikan itu penyertaannya sehingga boleh ada jemaat-jemaat Tuhan yang dihibur, jemaat-jemaat Tuhan yang dikuatkan, imannya boleh bertumbuh. Dan ini di-sharingkan oleh Paulus kepada jemaat, dituliskan kepada jemaat di Korintus. Nah, ini kira-kira untuk apa ya? Ada yang mau coba menjawab? Kira-kira kenapa Paulus perlu men-sharingkan pelayanan di Troas, Tuhan buka jalan, pelayanan di Makedonia, Tuhan membawa mereka di jalan kemenangan, dan dengan perantaraan mereka, dengan penginjilan mereka, itu menyebarkan keharuman pengenalan akan Tuhan di mana-mana. Kira-kira kenapa? Ada yang mau coba memberi pendapatnya? Dengan apa yang sudah kita lihat ya, konteks yang ada, latar belakang yang kita sudah dengar bersama-sama, suatu kita membaca hal ini. Kenapa kira-kira Paulus menuliskan bagian ini? Paulus merasa ini penting untuk kasih testimoni untuk pelayanan di Troas dan di Makedonia kepada jemaat yang ada di Korintus. Ada yang mau coba jawab? Ada? Siapa yang mau coba jawab? Silakan. Coba dipikirkan. Kira-kira kenapa? Kenapa ini perlu diceritakan oleh Paulus, perlu ditulis? Kira-kira menurut pendapat Bapak Ibu sekalian. Paulus perlu menceritakan Tuhan buka jalan pelayanan supaya menyaksikan perbuatan Tuhan ya melalui pelayanan di tempat lain ya, supaya jemaat di Korintus bisa melihat ya, supaya jemaat di Korintus bisa melihat pelayanan di tempat lain, betul. Tapi kira-kira tujuannya untuk apa? Terhadap Paulusnya dan terhadap relasi mereka dengan kondisi mereka yang ada di Korintus. Kira-kira kenapa Pak Richard? Coba dikembangkan, lihat lagi, di expand. Untuk sharingkan, oke, itu lebih umum ya. Jadi kita bisa sharingkan semua pekerjaan Tuhan, diceritakan dan seterusnya. Tapi kira-kira kalau kaitan dengan konteks mereka yang ada, relasi mereka yang di Korintus dan jemaat yang ada, dalam hal ini menguatkan apa? Ada yang mau coba sambung? Kalau menurut saya, Pak, oh Tuhan itu mendengar doaku. Jadi aku disemangati oleh Tuhan kalau aku boleh melakukan pelayanan di sana. Jadi diberikan semangat ya. Jadi iya. Tuhan dengarkan doaku sehingga kalian mendoakan
itu Tuhan menjawab ya. Terima kasih kira-kira gitu ya. Jadi jemaat yang berdoa juga boleh bersama-sama menikmati bersama. Oke, boleh. Thank you pendapatnya ya. Ada lagi? Coba. Ada lagi yang mau? Pak, ya Pak. Ya, silakan. Mungkin karena di Korintus kan mereka nggak percaya bahwa Paulus itu rasul Yesus Kristus. Tapi dengan kehendak Allah kan dia jadi pergi ke Troas untuk memberitakan Injil Kristus dan diterima di sana, berarti dia kan sudah ada di suratnya juga dia memanggil Allah sebagai saksi. Berarti dia itu menyatakan bahwa dia ini benar-benar rasul dalam kehendak Allah gitu, Pak. Iya, terima kasih ya Bu Endang ya. Ya, saya kira itu pendapat yang baik ya, pendapat yang baik sekali. Nah, jadi apa yang disampaikan tadi oleh rekan-rekan lain, betul itu pendapatnya men-sharingkan tentang pekerjaan Tuhan di tempat lain untuk beri semangat, untuk beri kekuatan supaya yang lain juga boleh menyaksikan bagaimana Allah bekerja. Nah, tapi kaitannya dengan jemaat Korintus, yaitu seperti apa tadi pendapat yang disampaikan oleh Ibu Endang itu baik sekali ya. Jadi kita lihat bahwa Paulus tuh diragukan di sana sebagai rasul, sebagai pemimpin, ya, sebagai orang yang kemudian pelayananmu ini seperti apa sih, ya? Kamu dalam kondisi juga bukan rasul yang fasih bicara, rasul yang mungkin cakap di dalam penampilan, dan bisa dikatakan juga Paulus itu bukan rasul yang kaya gitu, ya, termasuk juga dia harus bekerja, bahkan mencukupi kebutuhan sendiri. Nah, sehingga jemaat di Korintus cukup jemaat yang cukup terpandang, yang merasa diri mereka pintar, juga mereka performance-nya itu sangat memperhatikan performance mereka gitu ya. Dan itu bisa kita lihat dari yang 1 Korintus ya, bagaimana perselisihan terjadi perpecahan di dalam golongan-golongan dan seterusnya. Sehingga pada saat ini ditulis, nah Paulus itu mau jemaat di Korintus ya, secara khusus juga bagi mereka yang sudah menerima Paulus nih, tetapi kan tetap ada bahaya, ada pengaruh dari mereka yang menolak Paulus, ya. Itu pada saat yang bersamaan juga bagi mereka, kalau yang menolak Paulus dan mereka membaca surat ini ada di dalam kumpulan jemaat, mereka bisa lihat, ya, mereka bisa lihat bahwa apa? Tuhan menyertai pekerjaan pelayanan Paulus. Tuhan memberkati pelayanan di sana. Dan bagaimana setiap pelayanan yang disertai Tuhan itu boleh menunjukkan bagaimana Paulus ini juga adalah rasul yang dipilih Tuhan untuk boleh melayani atau memberitakan Injil. Ya, jadi maka testimoni Paulus pelayanan di Troas, di Makedonia itu diberitahukan, dituliskan di bagian ini, itu secara tidak langsung Paulus ingin menyampaikan kepada mereka, ya, bahwa Tuhan itu, bahwa Paulus itu boleh melayani Tuhan itu karena Tuhan telah memilih dia menjadi rasulnya. Ya. Nah, kemudian di bagian ini Paulus kemudian kita lanjutkan ya. Dia mengatakan di sini ya, ini ada satu konsep yang perlu kita belajar bersama-sama ya. Perhatikan di sini ya. Dengan perantaraan kami 2:14 ini ya. Dengan perantaraan kami ia itu Tuhan ya, menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Perhatikan ya. Kita ini cuma alat. Ya. Tapi Tuhan yang menyebarkan keharuman, Tuhan yang membuat keberhasilan, Tuhan yang menyatakan pimpinan, Tuhan yang memberikan kemenangan. Nah, ini adalah satu frase penting, ada satu statement penting dari Paulus yang mau memberitahu kepada jemaat Korintus. Perhatikan ya, keberhasilan ini karena Dia dan Dia menyertai. Ya. Nah, sekaligus ini mengkonfirmasi bahwa Paulus adalah hamba yang Tuhan utus, gitu ya. Nah, kemudian masuk lagi di 2:15, perhatikan, bagi Allah, sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah mereka yang akan diselamatkan dan di antara mereka yang binasa, gitu ya. Perhatikan ya di sini ya, ini ada satu konsep tentang pemilihan, ada satu konsep tentang keberhasilan di dalam pelayanan, dan ada satu konsep tentang bagaimana pemberitaan akan firman Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Jadi pelayanan pemberitaan firman tidak pernah sia-sia ya. Nah, bagi yang terakhir, perhatikan, kami adalah bau kematian yang mematikan.
Kalau bagi yang pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Ini maksudnya apa? Ketika melayani kebenaran firman Tuhan, melayani, memberitakan Injil, maka Injil Tuhan, pelayanan terhadap banyak orang yang Tuhan percayakan pada kita, itu tidak pernah tidak berhasil. Tidak pernah sia-sia. Karena apa? Karena selalu akan langsung terbagi menjadi dua bagian. Ya, jadi bagi mereka yang Tuhan memang mau selamatkan, ya, Tuhan pilih mereka, itu pelayanan ini adalah satu bau yang kehidupan, yang menghidupkan, yang harum, yang menghidupkan. Tetapi bagi mereka yang tidak, maka ini adalah bau kematian yang mematikan. Ini sangat jelas, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, dua hal ini sangat jelas. Jadi kita bisa lihat bahwa Allah itu menentukan segala sesuatu. Siapa yang mati, mati. Siapa yang hidup, hidup. Itu sudah jelas. Ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini, ini ada satu konsep yang Paulus itu boleh ajarkan ya melalui surat 2 Korintus ya. Ketika dia mengatakan bahwa Tuhan memberikan kemenangan di dalam pelayananku, Tuhan menjadikan aku berhasil, itu dia mempunyai konsep semua Tuhan yang menjadikan. Dan dia mengatakan kalau ini berhasil, itu karena dia bukan karena saya. Dan perhatikan, kalau berhasil, orang-orang itu bisa, dan mereka mau menerima, itu karena Tuhan. Tapi kalau tidak, itu juga karena Tuhan. Nah, ini adalah satu pengajaran yang boleh diingatkan kepada setiap jemaat. Bagi mereka yang menerima Paulus mau kasih tahu, itu karena Tuhan yang gerakkan hatimu. Tapi jikalau mereka yang lain tidak, kamu jangan terpengaruh. Itu juga karena Tuhan yang menggerakkan hati, Tuhan yang membuat mereka demikian. Oleh sebab itu, kamu yang sudah digerakkan Tuhan, kamu baik-baiklah terus hidup di dalamnya dan bersyukur kepada Tuhan. Dan doakan mereka supaya siapa tahu memang mereka itu masih ada kesempatan Tuhan kasih. Karena masih hidup kan. Karena selama kita masih hidup, itu tetap ada kesempatan. Ya, minggu lalu atau 2 minggu lalu ada kesaksian kalau tidak salah ya dari di Bible Class bahwa bagaimana kalau dia sudah percaya Tuhan di tengah-tengah jalan itu kemudian dia kemudian meninggalkan Tuhan karena akibat kesaksian jelek dari hamba Tuhan gitu ya, yang buruk. Nah, apakah berarti dia tidak dipilih? Kita tidak tahu. Tugas kita adalah jangan sampai kita bilang kamu tidak dipilih. Ya, kamu memang sudah dibinasakan. Jangan, itu bukan tugas kita. Tugas kita mendoakan, terus menjadi kesaksian yang baik. Ya, dan kita juga tidak setuju ya dengan hamba Tuhan yang sikapnya demikian. Kita juga pasti harus mengatakan hal yang benar gitu ya. Kalau memang dia hamba Tuhan itu salah ya kita mesti katakan dia salah gitu ya. Nah, supaya orang ini ya memang di dalam kekecewaannya itu ada waktu Tuhan nanti. Kalau memang dia dipilih Tuhan, tidak usah khawatir ya, dia pasti akan kembali ke jalan yang Tuhan mau. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Bagi Paulus ini adalah satu tugas yang sangat-sangat berat, tugas-tugas yang mulia tetapi sangat berat ya. Maka dia mengatakan tetapi siapa yang sanggup menunaikan tugas yang demikian. Ya. Dia sangat mengerti hal ini, dia dengan sikap yang sangat hati-hati, dia tahu ini adalah satu tugas yang sangat-sangat mulia tapi juga sangat berat. Ya, nah, perhatikan ini 2:17. Saya ingin bahas ini sebentar. Ini saya melihat bagian ini sudah terjadi ya sejak zaman di jemaat Korintus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Paulus bilang begini, sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Perhatikan ya, kami tidak sama. Ini penting. Kami tidak sama sama siapa? Penting ya. Orang yang mencari keuntungan, orang lain yang mencari keuntungan dari firman Tuhan. Ya, sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Ya. Nah, jadi kita lihat ya di dalam zaman Paulus itu ya, khususnya di Korintus itu ya, berarti ada orang lain atau ada yang menjadi pembicara, yang menyampaikan firman Tuhan, ada mencari keuntungan. Ya, ternyata ya, ini bukan cuma di zaman sekarang, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dari testimoni Paulus ini ya kepada jemaat di Korintus ini ya,
itu kita bisa melihat ya di dalam bagian yang di ayat 2 ayat 17 ini kita bisa lihat bahwa para pelayan-pelayan Tuhan yang pelayan-pelayan firman Tuhan itu ya, pemberita firman Allah yang mencari keuntungan itu sudah ada zaman. Dan ketika ada di zaman ini, kita mestinya harus alert atau waspada. Ya, harus waspada. Apakah kita berjumpa atau kita mendengar atau kita menemukan dengan para pemberita firman yang mencari keuntungan dari firman Allah. Apapun itu. Nah, kebanyakan ya memang mereka dengan menyampaikan firman Allah itu mau supaya jemaat itu datang banyak, kelihatan datang banyak, penuh, ya kemudian mereka seperti menyembah kepada Tuhan, tetapi ujung-ujungnya dia mencari keuntungan dari firman Allah dan itu membawa jemaat itu akhirnya tersesat. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini bukan cuma terjadi di zaman ini. Di kota Korintus itu sudah terjadi. Ya, di kota Korintus itu sudah terjadi. Nah, jadi sebenarnya kita lihat ya, dalam pelayanan itu kita harus benar-benar seperti Paulus menyampaikan firman Allah dengan maksud yang murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Ini dua hal penting. Atas perintah Allah berarti Tuhan mau kita menyampaikan firman Allah supaya kita mengetahui isi hatinya, kehendaknya, supaya jemaat Tuhan itu mengenal isi hati Tuhan seperti apa dan makin mengasihi Tuhan dan serupa dengan Kristus, anaknya yang tunggal hidup. Dan di hadapannya berarti tidak ada satu motivasi lain. Di hadapan Tuhan berarti takut di hadapan Tuhan dengan baik, dengan satu kesungguhan, dengan pengabdian, ya, tidak ada keuntungan lain. Tidak ada mencari keuntungan-keuntungan yang lain. Ya, kalau ada misalkan kita lihat di zaman sekarang ini ya, banyak sekali orang itu menjadi pemberita firman itu demi apa? Ya, demi materi. Ya, demi apa lagi? Demi mungkin jabatan. Demi apa lagi? Macam-macam sebutkan keuntungan lain. Demi dihormati dan seterusnya. Ya. Nah, baiklah kita belajar sama seperti Paulus. Nah, Paulus kasih tahu dia tidak sama dengan yang lain. Di Korintus itu terlalu banyak godaan ya, khususnya juga bagi pemberita firman. Karena kota Korintus termasuk di zaman itu kota yang maju dan jemaat di sana juga jemaat yang kaya. Banyak sekali mereka jemaat yang mampu. Sehingga bagi mereka pembicara-pembicara yang menyampaikan firman Tuhan yang disukai, mereka tentu akan mendapatkan banyak keuntungan. Oleh sebab itu, ya, bagaimana menyampaikan firman Tuhan. Di sini ada godaan penting. Bukan untuk mencari kesenangan diri, tetapi untuk melayani Tuhan. Ya, jadi kita harus bisa mengerti apa yang Paulus maksudkan. Ya, nah ini saya kasih sedikit peta. Ini Troas itu di sini, ya. Ini Troas ya. Kemudian Makedonia di sini. Ya, jadi waktu itu Paulus dia dari Troas itu dia mau menyeberang ke Makedonia, itu dia ingin berjumpa dengan Titus ini, maksudnya daerahnya di sini ya, jadi dia nyebrang ke sini, terus ketemu di Makedonia, lalu dia melayani pelayanan yang di Makedonia yang pernah dia kunjungi ya, ke Filipi, daerah sini Tesalonika, Berea, ini ya, dan seterusnya di daerah sini. Makedonia ini daerah Yunani, ya. Nah, kita bisa lihat, ini maksudnya di sini supaya kita mengingat kembali aja. Ini dulu pernah disampaikan, jadi saya mau tampilkan ini untuk kita boleh mengingat kembali. Oke, baik. Sekarang kita akan masuk ke dalam testimoni Paulus yang keempat. Ya, Paulus mengatakan bahwa jemaat Korintus itu adalah surat Kristus. Nah, ini satu ungkapan yang bagus ya, yang ketemu ungkapan ini hanya di Korintus ya. Ada nggak tulisan jemaat Kolose adalah surat Kristus, atau jemaat Berea adalah surat Kristus, jemaat Filipi adalah surat Kristus? Ada enggak? Coba ada siapa yang pernah baca yang juga sama? Ya, jemaat mana adalah surat Kristus? Ya. Ini muncul di surat 2 Korintus. Ya, pasal yang ketiga, ya, ini ayat yang ketiga. Di 2 Korintus 3 ayat yang ketiga. Kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, bukan dengan tinta, tapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh batu,
melainkan pada loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Nah, sebenarnya konsep yang sama terhadap jemaat yang lain sama, ya, karena hidup kita adalah, kita bisa melihat itu ya, hidup kita sebagai anak-anak Tuhan itu adalah surat Kristus. Setiap jemaat Tuhan itu adalah surat Kristus. Itu bisa kita membawa kepada aplikasi, itu bisa. Tapi saya waktu melihat hal ini ya, ini saya bagikan adalah Paulus secara khusus ya, pada saat jemaat Korintus yang dilayani ini yang meragukan dia, dan begitu bagaimana ia di sini mengalami satu kunjungan yang sangat-sangat menyakitkan, krisis di sana. Justru ya, Roh Kudus itu pimpin Paulus di dalam segala kesulitan dan penderitaan. Dia bisa melihat bahwa jemaat yang demikian pun dia mengajarkan ini adalah surat Kristus dari pelayanan yang Tuhan percayakan kepada Paulus. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ada satu hal yang sangat indah dan ajaib ya. Di dalam pelayanan yang semakin sulit ya, kita justru bisa melihat di sana itu ya, penyertaan Tuhan itu bukan tidak ada. Kadang kita melihat ya dalam pelayanan yang banyak sekali itu konflik lah ya, atau pelayanan yang mungkin banyak dihalangi dan seterusnya. Itu mari kita belajar seperti Paulus. Ya, apakah Paulus diterima? Kita bisa lihat tidak sepenuhnya diterima. Bahkan ada perjuangan. Tetapi di dalam masa-masa seperti itu ya, Paulus tidak sedikit pun. Kalau kita membaca surat semua ya, Korintus bahkan kita lihat sampai 4 kali, dan Tuhan catat dimasukkan dalam kanun 2 kali. Itu berarti betapa perhatian Paulus kepada setiap jemaat yang Tuhan percayakan itu dengan satu kesungguhan. Bukan cuma waktu jemaat itu senang sama dia. Kita melayani Tuhan ya, jangan cuma waktu jemaat senang sama kita. Jemaat itu gak senang sama kita pun tetap melayani. Ya, kadang sulit. Kita memang kadang-kadang susah ya dalam hati itu. Bagaimana ya buat jemaat mengerti? Bagaimana ya supaya dia bisa tahu? Bagaimana ya dia supaya paham? Ya kadang di dalam waktu Tuhan itu Tuhan belum buka. Mungkin Tuhan belum berikan pengertian itu. Tapi tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, satu jemaat ini, juga sebagai hamba Tuhan secara khusus, kalau belajar dari Paulus. Itu belajar apa? Belajar melayani. Belajar melayani. Belajar melayani. Ya, sampai Tuhan satu hari memberikan hati. Kalau Tuhan tidak berikan hati, bagaimana? Ya tidak apa-apa, tetap setia melayani. Juga tidak perlu ya kita memberikan sesuatu yang sifatnya kemudian memusuhi dan seterusnya. Tidak perlu ya. Kita belajar dari Paulus. Karena setiap jemaat itu Paulus bilang adalah surat Kristus. Jemaat Korintus itu surat Kristus. Ya, di sini kita bisa lihat ya bagaimana ini adalah satu testimoni yang indah. Paulus mengatakan dimulai dengan kalimat pertanyaan yang bersifat retorika. Saya sangat senang kalau membaca yang retorika karena nggak perlu dijawab. Ya, kalau memberi pertanyaan retorika itu berarti kan sudah tidak perlu dijawab. Adakah kami mulai lagi memuji diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kami? Jadi orang salah mengerti, oh Paulus minta dipuji. Bukan, itu artinya tidak. Ya, karena Paulus mau kasih tahu, kamu itu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami. Ini ketulusan. Itu adalah sesuatu hal yang secara realita, ya, yang dikenal dan dibaca oleh semua orang. Ya, itu kita bisa lihat. Jadi artinya gini ya, pelayanan yang sungguh-sungguh, pelayanan yang motivasinya murni dan tulus, ya, kita tidak perlu khawatir. Orang mungkin salah mengerti, tidak apa-apa. Tetapi Tuhan tidak mungkin itu membiarkan gitu ya. Itu adalah sesuatu yang sifatnya itu ada di dalam penyertaan Tuhan. Kalau kita melayani dengan sungguh-sungguh, ya, maka dikatakan di sana Paulus mengatakan kamu adalah surat Kristus yang ditulis dengan pelayanan kami. Ya. Nah, ini mengingatkan jemaat juga ya. Sekaligus jemaat itu boleh menjadi satu jemaat yang boleh juga mengasihi ya setiap orang-orang yang Tuhan utus untuk boleh melayani dengan tulus ya. Nah, ini memang sangat kadang-kadang ini ada satu dilema ya. Ada hamba-hamba Tuhan itu sering pakai ya. Oh, jemaat mesti ya dengar kepada hamba Tuhan ya. Ingat loh, kalau nggak dengar nanti Tuhan sendiri yang akan
menyatakan keadilannya. Nah, ini kadang-kadang dilihat hamba Tuhan yang dimaksud seperti apa. Harusnya dilihat adalah hamba Tuhan yang sungguh-sungguh mempunyai motivasi yang tulus dan tidak mencari kepentingan bagi dirinya sendiri dan seterusnya. Tapi kalau dia pakai ayat ini hanya untuk kepentingan dirinya supaya kemudian jemaat itu ikut dia dan kemudian berikan semua hartanya kepada dia, itu harus bertobat, hamba Tuhan demikian. Ya, karena bukan untuk itu. Ya, dan nanti kita bisa lihat di sini. Ini adalah satu hal yang sangat penting. Ya, kalau kita melayani yang sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menyertai di sana. Dan jemaat yang boleh dilayani itu boleh menerima berkat Tuhan, dan dia boleh sungguh-sungguh juga boleh mengasihi, ya, hamba-hamba Tuhan yang Tuhan utus melayani dengan setia. Ya, nah ini bagian yang keempat yang berkaitan dengan surat Kristus. Ya, testimoni yang terakhir, ya, yang di dalam pasal yang ketiga ini saya bagi menjadi dua. Yang pertama itu Paulus memberikan kesaksian bahwa dia boleh melayani sumber kekuatannya dari Tuhan. Nah, ini sesuatu yang kita pasti mudah terima ya. Setiap pelayanan kita itu bukan dari diri kita tetapi dari Tuhan. Ini kita harus, ini masih tidak sulit kita terima. Cuman ini bersifat, mari kita sama-sama diingatkan kembali, jangan sampai kita lupa akan hal ini. Ya, ini adalah hal yang sangat mudah diterima, tetapi seringkali kita tidak melaksanakannya. Pada saat kalau susah, menurut saya sih kalau lagi susah itu kadang orang mungkin bisa lihat cari Tuhan yang sumber Tuhan sumber kekuatanku dan bergantung. Ya, meskipun tetap ada yang susah kemudian ngomel-ngomel dan meninggalkan. Ya. Nah, tapi di sisi lain pada saat berhasil, nah ini menjadi satu hal yang lebih sulit dilakukan. Karena orang yang berhasil ya, khususnya kalau nggak ada beban ya, segala sesuatu itu dia pandang baik, semuanya lancar dan seterusnya. Saya kira banyak orang itu akhirnya mengandalkan Tuhan, sumber kekuatan dari Tuhan itu menjadi sesuatu hal yang sifatnya mungkin semacam kayak mungkin kalau kita bilang kata-kata saja, sifatnya hanya di permukaan saja. Karena mungkin dia masih sanggup. Ya, tetapi mari kita belajar bahwa kita tahu semua yang kita peroleh, meskipun keberhasilan, kemenangan dan seterusnya, ya benar-benar kita tahu tanpa Tuhan itu tidak bisa. Nah, oleh sebab itu, mari kita menguji diri masing-masing, ya baik di dalam susah ataupun di dalam banyak ini suka, ya kita tetap lihat sumber kekuatan dari Tuhan. Nah, kemudian di sini bagian kedua, ini yang lebih dieksplor ini adalah Paulus kemudian mengatakan bahwa dia adalah pelayan under PB. Under maksudnya itu di bawah ya, perjanjian yang baru. Ya, itu dibandingkan dengan di bawah perjanjian yang lama. Ya, kita lihat bersama-sama, ya. Ya, ini 3 ayat 5 ini dia bilang dia tidak sanggup memperhitungkan seolah-olah kesanggupannya adalah pekerjaan Allah. Ini jelas ya. Sekarang kita lihat ayat 36. Ialah yang membuat kami juga menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, ya, new covenant. Ini di dalam Kristus ya. Jadi Paulus memberikan satu penjelasan yang mengajar ya, yang tidak berdiri dari hukum yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan tetapi Roh menghidupkan, ya. Hukum yang tertulis mematikan tetapi Roh menghidupkan. Ini ada tentang konsep-konsep prinsip-prinsip di dalam PL ya, perjanjian lama, hukum Taurat ya, dan seterusnya gitu ya. Nanti kita lihat lagi ya. Nah, pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Perhatikan ya, loh-loh batu ini berkaitan dengan hukum, ini dua loh batu itu ya. Namun demikian kemuliaan Allah menyertai waktu diberikan. Jadi meskipun itu Tuhan memberikan hukum kepada Musa, dia dua loh batu, itu pun tetap kemuliaan Tuhan dinyalakan. Ya, kita bisa lihat di sini. Ya, sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang yang tidak tahan menatap. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan demikian, betapa lebih besar lagi kemuliaan menyertai pelayanan roh. Nah, jadi di sini Paulus sedang melihat ya, dan juga mengajar kepada mereka. Ini ada juga orang-orang Yahudi yang ada di dalam di luar daripada Yerusalem, yang mereka juga masih ada mengikuti ini pengajaran
di dalam hukum Taurat yang lama, gitu ya, yang belum disingkapkan, gitu ya. Masih di dalam satu pemahaman konsep yang lama. Nah, di sini maka Paulus memberikan satu pengertian, satu pemahaman kepada mereka untuk boleh melihat bahwa sekarang sudah bukan lagi under perjanjian lama. Kristus sudah datang. Kristus sudah menggenapi hukum itu segala sesuatu yang dinyatakan di dalam hukum Taurat, ya, dan dia menjadi satu pribadi yang sempurna yang sudah boleh menggenapi semuanya. Nah, sekarang sudah di dalam perjanjian baru, the new covenant, ya, perjanjian baru di dalam Kristus. Nah, pelayanan Paulus sekarang adalah pelayanan yang di bawah perjanjian baru, ya. Nah, dia menjelaskan semua di bagian berikutnya di dalam ayat-ayat selanjutnya adalah bagaimana pelayanan itu adalah satu pelayanan yang mulia dan bagaimana ya hal yang sebelumnya di dalam perjanjian lama itu kalau masih tetap saja strict kepada perjanjian lama dan tidak bisa menerima apa yang sudah dinyatakan dalam perjanjian baru, itu karena mereka itu belum disingkapkan. Ya, nanti kita lihat nih ya, 3:14. Pikiran mereka telah menjadi tumpul sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama tanpa disingkapkan, nah, pikiran mereka menjadi tumpul. Oke ya? Jadi membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, maka tidak mungkin bisa mengerti. Nah, siapa yang bisa menyingkapkan? Siapa yang bisa membawa mereka kepada pengertian itu? Ya hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Ya, jadi di sini sekali lagi Paulus boleh menyatakan bagaimana pemberitaan Injil di dalam Kristus itu adalah satu penggenapan ya dari apa yang sudah Tuhan boleh nyatakan sejak dari perjanjian lama lalu seluruh hukum yang diberikan. Ya. Nah, kita bisa lihat ya, di sini itu dikatakan bahwa apa yang ada di dalam perjanjian hukum-hukum yang diatur ya, hukum Taurat itu sebenarnya itu hanya menunjukkan manusia nggak mungkin nggak mungkin bisa memenuhi itu karena jikalau dia mau ikut yang hukum Taurat harus 100% mengikuti dengan sempurna. Satu saja tidak ikut maka dia pasti dia tidak bisa memenuhi standar tersebut. Oleh sebab itu, nah ini mau menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa memenuhi. Nah, oleh sebab itu harus Kristus datang dan di dalam perjanjian baru di dalam pengorbanan Kristus, ya di dalam darah Kristus yang ditumpahkan di atas kayu salib, supaya manusia itu boleh dibenarkan dan dipulihkan relasinya dengan Tuhan. Nah, ini kembali kepada Injil ya, pengajaran dalam bagian ini dalam kesaksian yang dinyatakan Paulus, ini dia kembali menyatakan tentang Injil Kristus yang sangat kental sekali dinyatakan di sini. Ya, oke. Di sini kita bisa lihat, tetapi apabila hati dari sini ya, bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Maka kita diubah serupa dengan gambarnya dalam kemuliaannya yang semakin besar. Nah, jadi di bagian akhir dari pasal yang ketiga ini, nah, Paulus mengingatkan sekali lagi ya, kalau strict dan tetap hanya membaca hukum Taurat itu ya, dan tidak menerima apa yang sudah dilakukan di dalam penggenapan Kristus dan perjanjian baru, maka sebenarnya itu namanya selubung. Itu belum disingkapkan kepada mereka. Ya. Nah, yang bisa menyingkapkan hal tersebut ya memang hanya Kristus dan hanya Roh Allah yang boleh memungkinkan itu semua terjadi. Dan kalau ada Roh Allah, maka dia baru bisa mengerti, baru dia bisa merdeka. Nah, di sini kita bisa melihat konsep di dalam anugerah dan kemudian menerima hanya oleh iman, itu kembali lagi dinyatakan oleh Paulus di dalam kesaksiannya kepada jemaat di Korintus. Dan bagaimana dia boleh melihat bahwa dia menjadi pelayan ya karena di dalam di bawah hukum atau di dalam perjanjian baru ya di dalam Yesus Kristus. Ya, bukan lagi di bawah perjanjian lama. Semua perjanjian lama yang sudah ada dan itu ada di dalam hukum Taurat itu sudah digenapi di dalam Kristus Yesus. Nah, ini juga sekaligus dia
boleh menjelaskan kepada jemaat-jemaat di Korintus, mereka yang masih saja ya belum disingkapkan, tetapi Paulus menjelaskan kepada mereka dan berdoa berharap anugerah Tuhan juga boleh diberikan kepada mereka sehingga mereka pun suatu saat boleh menerima penyingkapan tersebut. Ya, tentunya hanya oleh anugerah Tuhan saja. Oke, demikian saya menyelesaikan materi pada malam hari ini. Saya akan stop share. Baik, apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silakan. Nah, ada pertanyaan? Sudah jelas yang disampaikan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kalau ada yang mau memberikan ini, atau sharing kah, atau ada komen, saya kasih waktu sebentar ya. Kalau tidak ada, saya akan akhiri. Ini tadi di kolom chat, itu ada pertanyaannya. Jika nanti suatu hari surat Korintus Tunggu sebentar ya. kitab, silakan, ada yang mau menanggapi? Siapa yang mau coba berpendapat? Perlu ditambah? Tidak perlu ditambah? Atau bagaimana? Bingung. Ada yang mau coba jawab? Saya, Pak. Ya, Coba. silakan. Bu Endang. Kan menurut kanon sudah nggak perlu ditambah karena firman di Alkitab itu sudah cukup, dianggap cukup kan, Pak. Jadi walaupun ada surat-surat yang ditemukan yang belum diketemukan lagi, nggak perlu ditambahkan lagi. Oke, terima kasih pendapatnya, Bu Endang. Oke, ada yang tidak setuju? Atau ada yang setuju mau memberikan konfirmasi, silakan. Siapa? Semua setuju? Setuju. Nah, Setuju Pak Rusli. Shirley setuju ya, enggak usah ditambah ya. Setuju ya? Yang Dikurangin, jangan ditambah. Kenapa? Jangan Dikurangin? dikurangin. Oh, jangan dikurangi, jangan ditambah ya. Oke. Ya. Ya, jadi kalau yang tidak setuju boleh memberikan pendapatnya ya. Saya setuju. Ya, karena prinsipnya kanon itu sudah selesai. Kita menerima Alkitab ya, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru semua jumlahnya 66 kitab itu dari kanon. Ya. Nah, kanon itu merupakan karya Roh Kudus terhadap gerejanya, bagi gerejanya. Ya, untuk boleh membawa seluruh apa yang boleh dinyatakan sebagai firman Tuhan, ya. Ya, Tuhan berikan itu sudah boleh diselesaikan di dalam kanon dan itu cukup, ya. Sudah cukup. Jadi kalau ada ditemukan surat-surat baru, ya misalkan surat tadi yang hilang itu ya 1 Korintus atau surat yang ketiga misalnya ketemu, ya tidak perlu dimasukkan. Lalu dibuat sebagai apa ya? Tidak apa-apa ya. Itu sebagai sebagai tambahan aja ya di dalam ini ya, koleksi ya. Maksudnya dalam arti penemuan lah ya. Yang boleh dipelajari tidak boleh ya, tetapi tidak perlu ditambahkan di dalam kanon ya, karena tidak perlu ditambahkan sebagai di dalam kitab suci. Tetap Alkitab itu adalah 66 kitab. Oke ya. Dan baik, saya kira ini jelas. Kira-kira seperti itu. Baik, saya akan selesai sampai di sini. Saya kembalikan kepada Pak Richard.